Listrik Cina semakin menguasai jalanan dunia dengan harga yang tidak masuk akal, terlalu murah dibandingkan pesaingnya. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Bagaimana bisa teknologi canggih ini dijual dengan harga jauh di bawah standar global? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan di balik subsidi besar-besaran dan tenaga kerja murah? Siapkah Anda mengetahui rahasia besar yang membuat industri mobil listrik global terguncang? Saksikan sampai akhir untuk mengungkap fakta-fakta mengejutkan yang tak banyak diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, Cina telah menjadi pemimpin dalam industri mobil listrik global, melampaui negara-negara yang telah lama mendominasi sektor otomotif seperti Jepang dan Jerman. Salah satu kunci keberhasilan China dalam hal ini adalah kemampuan mereka untuk menghadirkan produk-produk dengan teknologi canggih dan harga yang sangat kompetitif. Fenomena ini telah menarik perhatian konsumen di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, di mana mobil listrik asal Cina mulai dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Sebagai contoh, Series E1B Type dijual dengan harga sekitar 189 juta rupiah, namun sudah mampu menempuh jarak hingga 180 km dalam satu kali pengisian penuh. Bahkan mobil seperti Wuling Air EV Lite dijual dengan harga 209 juta rupiah, dan yang terbaru, BYD M6 hadir dengan banderol mulai dari 379 juta rupiah. Kehadiran produk-produk ini menunjukkan bagaimana Cina mampu menawarkan mobil listrik dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan kompetitor dari negara lain. Keunggulan harga mobil listrik buatan Cina tidak hanya muncul secara kebetulan. Terdapat sejumlah faktor yang mendasari mengapa mobil listrik buatan Cina bisa dijual dengan harga murah. Salah satu faktor utama adalah dukungan penuh dari pemerintah Cina yang memberikan berbagai bentuk subsidi untuk industri kendaraan listrik. Subsidi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari harga lahan yang lebih murah, pembiayaan preferensial, hingga bahan baku dengan harga yang jauh di bawah harga pasar. Uni Eropa bahkan telah menggelar penyelidikan terhadap praktik-praktik subsidi ini, yang mereka nilai memberikan keuntungan tidak adil bagi produsen mobil listrik Cina dalam persaingan global. Meskipun Cina membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa subsidi tersebut sah dan wajar, banyak negara di luar Cina seperti Amerika Serikat dan Kanada tetap menganggap bahwa subsidi tersebut menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan pasar. Subsidi pemerintah ini tidak hanya berlaku untuk produsen domestik, tetapi juga bagi perusahaan asing yang beroperasi di Cina. Salah satu contohnya adalah Tesla, yang menerima dukungan dari pemerintah Cina dalam mendirikan pabrik besar di Shanghai. Langkah ini memungkinkan Tesla untuk memproduksi mobil listrik dengan biaya yang lebih rendah dan, pada akhirnya, menjualnya dengan harga yang lebih kompetitif di pasar global. Di tengah ketatnya persaingan harga di pasar domestik Cina, dukungan subsidi tersebut menjadi faktor penting yang menjaga harga tetap rendah. Dengan lebih dari 100 merek kendaraan listrik yang bersaing di dalam negeri, hanya 5 merek yang berhasil menguasai sekitar 60% pasar. Persaingan internal yang ketat ini, ditambah dengan lemahnya permintaan konsumen domestik, mendorong banyak perusahaan Cina untuk ekspansi ke pasar internasional, di mana harga yang lebih rendah menjadi daya tarik utama. Namun, meskipun Cina berhasil menekan harga mobil listrik, mereka masih menghadapi hambatan di pasar internasional, terutama di Amerika Serikat dan Kanada. Kedua negara tersebut memberlakukan tarif yang sangat tinggi terhadap kendaraan listrik buatan Cina, dengan tarif sebesar 100% untuk mencegah masuknya produk-produk tersebut ke pasar domestik mereka. Di sisi lain, Uni Eropa juga merencanakan untuk mengenakan tarif tambahan sebesar 36% pada semua mobil listrik buatan Cina. Kebijakan-kebijakan ini diambil karena negara-negara tersebut menganggap bahwa kendaraan listrik asal Cina mendapatkan keuntungan yang tidak adil dari subsidi pemerintah. Selain dukungan subsidi, faktor lain yang membuat harga mobil listrik Cina sangat kompetitif adalah biaya tenaga kerja yang relatif rendah. Di pabrik-pabrik kendaraan listrik di Cina, tenaga kerja dibayar jauh lebih rendah dibandingkan dengan pekerja di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Sebagai contoh, pekerja di pabrik BYD, salah satu produsen mobil listrik terbesar di Cina, hanya mendapatkan sekitar 15,3 juta rupiah per bulan atau sekitar 990 dolar Amerika Serikat. Gaji ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan gaji pekerja pabrik di Amerika Serikat, yang bisa mencapai 28 dolar Amerika Serikat per jam.